bahwa camat dan lurah jangan segan-segan untuk menggandeng para swasta, pihak-pihak swasta, takut, iya, untuk menjadi orang tua asuh bagi para pelaku UMKM, sehingga tanah-tanah lahan-lahan tidur yang sekarang seperti sekarang ini ada, itu bisa dibangkitkan untuk sarana dan prasarana bagi para pelaku UKM menjajakan barangannya di situ, gitu ya. Luar biasa. Iya gitu ya. Kalau channel sekarang penasehat asosiasi UMKM ya gitu ya. Jadi ya kalau channel ini mesti harus siap ini memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kemajuan asosiasi UMKM ke depannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Pagi ini kita akan mengikuti pelantikan UMKM Kota Depok. Ya, acara mungkin tanggal jam 9, jadi kita sebelum jam 9 udah harus di lokasi. Kebetulan lokasinya di Buperta Cibubur. Oke, yuk kita ke lokasi jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di lokasi. Ini ada dua orang spesial di belakang UMKM Kota Depok. Ada Bang Irfan, ada Bang Yudi. Ya, ini bagaimana UMKM Kota Depok bisa jalan, ada orang besar yang ada di belakangnya ini. Ya, ngomong dulu kita sama Bang Irfan dulu ya. Nih Bang Irfan. Ya, siap. Gimana, sehat? Sehat, Bang. Iya, alhamdulillah kita ada ini pelantikan pengurus. Gimana ke depannya kira-kira kalau UMKM nih, kita bawa kemana kira-kira Depok nih? UMKM Depok harus lebih bergeliat lah tentunya ya. Iya. Karena kan apalagi di bawah kepemimpinan Bang Rudi Murodi yang baru, mudah-mudahan UMKM makin bergeliat, anggota-anggotanya makin banyak, makin makmur, makin bisa menjajakan jualannya itu ke internasional, go internasional. Harus itu Bang Rudi, go internasional targetnya. Mantap. Oke, langsung ke Bang Yudi di belah. Nah, ini satu orang besar kita di Sukatani. Nah, gimana? Kalau udah Bang ini gimana UMKM-nya, harapannya ke depan? Ya, UMKM harus jadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Jadi kita harus bikin Depok nggak boleh kalah sama kota kabupaten lain di Indonesia ya. Jadi harus waktunya Depok sejahtera lewat UMKM. Mantap. Oke, acara mau mulai, kita lanjut ke dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kebetulan hari ini saya Rudi Murodi, Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok. Hari ini mengadakan pelantikan ketua dan pengurus Asosiasi UMKM Kota Depok periode 2022-2025. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Terus kami juga semua pengurus, pembina, juga penasehat bisa membawa asosiasi UMKM ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih maju, mandiri, juga berintegritas tinggi ya.
Jadi kita memiliki daya saing yang kuat untuk membangun ekonomi di Kota Depok. Hadirin undangan yang berbahagia, sebelum kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan hari ini, pelantikan Ketua dan Pengurus Asosiasi UMKM Kota Depok periode 2022-2025 untuk menempati kursi yang sudah disediakan. Sekali lagi, menempati kursi yang sudah disediakan, dan terima kasih atas kehadiran untuk menjadi saksi pada momen luar biasa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan untuk penyerahan sertijab dari pengurus lama kepada ketua yang baru, Bapak Rudi Murodi. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ada rasa haru, ada rasa bangga juga, tetapi luar biasa. Kepengurusan Pak Indra langsung disambut dengan kepengurusan Pak Rudi. Semoga ini menambah warna baru di UMKM Kota Depok. Alhamdulillah, Bang Rudi, hari ini selesai pelantikan, sukses, ramai dan luar biasa. Nah, saya mau sedikit ini hasil tadi nge-review kedepannya gimana UMKM Kota Depok. Iya, saya rasa paling penting buat kita ke depannya adalah pendataan yang valid, Bang Ale ya. Betul. Karena tanpa data yang valid kita tidak akan bisa membuat rencana ya. Jadi data valid itu adalah paling utama yang harus kita buat sehingga kita bisa kedepannya rencananya seperti apa. Ya. Berapa jumlah UMKM Kota. UMKM-nya semua kan itu di tingkat kelurahan, terus berapa kebutuhan barangnya, Betul. ya kan, terus apalagi produk-produk unggulannya. Jadi sehingga kita bisa punya target mana yang kita mau kejar gitu kan ya. Kalau kita udah punya data yang lengkap, insya Allah kita mudah untuk mengejarnya. Ya, tadi saya agak tarik tadi waktu sambutan tuh terkait birokrasi, banyak teman-teman kita UMKM ini ya bukan bermasalah sih, artinya ada permasalahan terkait perizinan, terkait sertifikasi, yang lain-lainnya. Nah, tadi Bang Rudi sampaikan, ya gimana ke depannya hubungannya untuk itu? Iya, memang dari dulu kan saya bilang bahwa UKM itu bukan hanya butuh permodalan, bukan hanya butuh pemasaran, ya kan? Tapi mereka juga butuh perlindungan secara hukum. Nah, perlindungan secara hukum ini mungkin yang memang tidak banyak dalam artian yang memperhatikan. Nah, jadi ranah hukum ini yang paling orang tidak mau ngurusin. Nah, tapi dengan adanya asosiasi kita berharap kita bisa menjembatani, kita bisa melakukan pembelaan, bukan berarti orang salah dibela, tapi minimal kita bisa menjadi wadah yang bisa menaungi lah UMKM, memfasilitasi, jangan sampai
ketika ada masalah langsung diproses, ya kan? Padahal belum tahu ketentuan ya salah atau tidak gitu kan. Betul. Banyak juga sekarang karena UKM ini kan sifatnya banyak dan sifatnya dalam artian legalitasnya itu kan ya bikin aja sambal setan, sambal ini, sampai padahal udah di branding orang lain. Iya, betul. Nah, sehingga ketika produknya maju ada klaim, disomasi kan gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itu yang memang nantinya dari pihak penegak hukum ini perlu ada kerjasama sama kita, sehingga bagaimana ya mereka bisa memfasilitasi dalam artian apa ya, mendamaikan lah gitu ya. Ya bukan cuma langsung begitu data laporan proses. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu ya gitu. Nah, ini yang terakhir. Kebetulan di belakang Rudi ini banyak pengusaha-pengusaha ya luar biasa ya yang backup selama ini. Mudah-mudahan harapannya untuk pengusaha di UMKM ini supportnya apa, Bang Rudi? Ya, pertama kan memang harusnya kalau kita ingin membuat sesuatu itu lebih meningkat, harus belajar sama yang lebih tinggi gitu lah ya. Kalau iya jangan terbalik. Terus kenapa penasehatnya, pembinanya harus pengusaha? Ya karena memang kalau penasehat sama pembina levelnya harus lebih tinggi. Untuk naik level itu ya. Ya, dan kita kalau bisa bahwa penasehat dan pembina yang para pengusaha ini mereka bisa menjadi orang tua asuh. Mereka bisa jadi pendamping, mereka bisa jadi mentornya kita semua. Terus mereka yang bisa menasehati kita kalau kita dalam keadaan posisinya salah atau dalam menentukan sikap berbisnisnya salah. Loh, kalau kita sama terus jadi penasehat kan kita bingung, kita juga nggak percaya kan itu dinasehatin. Makanya saya bilang pengurus adalah orang yang mengurusi UMKM. Jangan beradu malah dalam usaha sama UMKM, nanti malah siapa pengurus siapa anggota mah kita nggak jelas kan gitu. Jadi kita harus bisa bedakan mana pengurus dan mana anggota gitu. Kalau bisa ya biarkan kita ngangkat anggota. Pengurus bagiannya ya mengayomi gitu, bukan ikut beradu, repot kita. Nah gitu ya. Makanya saya mungkin agak berbeda dengan yang lain, tapi tujuannya bisa seperti itu. Nah, ada terakhir juga dikit lagi nih. Tadi kan saya pasang status tuh terkait pelantikan ini. Ada banyak japri, saya nih belum pernah ikut. Bang Aloy, UMKM gimana caranya? Harus apa saya ke kelurahan atau kemana? Nah, itu banyak usaha-usaha kecil yang memang selama ini belum tahu nih, Bang Rudi. Seperti apa? Iya, nanti kan kita sebetulnya ada program yang wirausaha baru ya, ada program dari Pak Wali segala macam. Itu di setiap kelurahan itu ada, Bang. Ada ya. Jadi mereka tinggal masuk kelurahan, kalau yang sudah punya usaha tinggal buat NIB. Nanti kalau memang dia nggak kena, kita punya satu bidang ya yang mengurusin tentang perizinan, itu bisa ke situ atau bisa ke kelurahannya masing-masing. Pokoknya kita bantu karena setiap ketua kecamatan sekarang adalah wakil dari ketua asosiasi. Nah, jadi nggak usah khawatir lagi. Jadi setiap kecamatan ada wakil ketua asosiasi. Jadi nggak sulit. Jadi apa kata kita ya kata dia sama gitu ya ketentuannya. Nah, terus ada nggak kira-kira ke depannya Bang Rudi memfasilitasi teman-teman UMKM untuk memasarkan, kan ada banyak lahan-lahan kosong nih, termasuk kawasan juga ada tuh, kita bisa fasilitasi tempatnya untuk menjajakan UMKM. Ada komunikasi dengan Dagin atau dengan dinas yang terkait gitu, itu gimana kira-kira? Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana peran serta lurah dan camat. Karena pemilik wilayah dalam artian lurah camat. Lurah camat lebih tahu apakah ini tanah miliknya pemerintah pusat ataukah ini di bawah DLHK ataukah di bawah Kominfo dan segala macamnya. Ini camat dan lurah yang lebih tahu. Makanya saya berharap bahwa camat dan lurah jangan segan-segan untuk menggandeng para swasta. Pihak-pihak swasta takut, iya, untuk menjadi orang tua asuh bagi para pelaku UMKM, sehingga tanah-tanah lahan-lahan tidur yang sekarang seperti sekarang ini ada, itu bisa dibangkitkan untuk sarana dan prasarana bagi para pelaku UKM menjajakan dagangannya di situ, gitu ya. Luar biasa. Iya, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Rudi ini kita sebagai pelaku, sebagai pengurus juga bisa bantulah. Amin. Kita. Dan
RW Aloy Channel siap memberikan informasi. Aloy Channel sekarang penasehat Asosiasi UMKM, ya gitu ya. Jadi ya RW Aloy Channel ini mesti harus siap ini memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kemajuan Asosiasi UMKM ke depannya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa segera memulihkan ekonomi ya, mulai dari UMKM yang terbawah. Siap, Bang Rudi. Oke, makasih. Terima kasih, sukses, kita saling dukung. Amin, makasih ya. Terima kasih buat semua kerabat Aloy, kerabat RW Aloy dimanapun berada. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus UMKM Kota Depok. Dan semoga sukses buat pengurus yang baru. Amin. Ya, berikan yang terbaik buat warga Depok. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat UMKM Kota Depok. Alhamdulillah, siang ini kita ada di Buperta, betul Pak ya, Cibubur. Dan di sini kita ada acara yaitu pelantikan pengurus Asosiasi UMKM Kota Depok periode 2022 sampai dengan 2025. Ketua terpilih Bapak Rudi Murodi. Dan langsung saja nih ya, kita langsung dengan Dewan Pembina yaitu Bapak Wahyudi Setiawan. Pak Yudi ya, saya langsung aja ya. Nah, untuk sekarang ini di 2022 UMKM Kota Depok dengan kondisi COVID yang sudah mulai melandai, dan tadi juga kami dengarkan sambutan bahwa anggaran UMKM Kota Depok untuk periode ini akan 2 kali lipat. Bagaimana setelah COVID dan untuk bisa memaksimalkan UMKM khususnya yang ada di wilayah Kota Depok. Oke, makasih Bang. Jadi seperti kita lihat ini kayak menjadi spirit baru sebenarnya, semangat baru ya di periode yang sekarang meneruskan yang sebelumnya. Jadi Depok ya, satu dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, kita sebetulnya punya potensi yang bagus banget UMKM-nya ya. Anggaran tadi udah dibilang 2 kali lipat. Tinggal bagaimana teman-teman di 11 kecamatan dan saat ini 63 kelurahan ya, sebelum ada pengembangan lagi, ini bisa memanfaatkan dengan bekerja sama kolaborasi. Hari ini banyak kolaborasi ya, kolaborasi dengan perbankan, akan ada kolaborasi dengan dinas instansi kayak BPN dan lain-lain. Antar komunitas berkolaborasi dengan dunia usaha, ya, dunia pendidikan. Nah, yang paling bagus adalah kita harus sadari bahwa lebih dari 60% GDP kita ini kan dari UMKM, ya. Artinya fondasi ekonomi, apalagi Depok, itulah ya. Di Depok ini ya populasinya besar banget kan, besar sekali ya UMKM ini ya. Jadi ya di segala penjuru ada. Nah, cuma kalau sendiri-sendiri akan berat. Nah, maka harus ada asosiasi seperti ini yang solid ya, yang dia bisa menjadi dia menjadi saluran. Jadi flow semua arus informasi, peluang, kemudian untuk pelaksanaan empowering ya, pemberdayaan, semua apa itu bisa dilakukan kalau bersama-sama efektif. Nah, dan dengan bersama-sama dengan pemerintah kota, dengan swasta ya, dengan menggandeng banyak pihak seperti ini, itu akan memberi warna baru nanti pasti ya di periode sekarang ini. Apalagi kita masa pemulihan, orang bilang ini waktunya bangkit lagi dari terpuruk ya. 2 tahun kemarin kita ini kan hampir nggak ngapa-ngapain. Nah, di masa pemulihan ini ya udah nggak ada cara lain, gaspol ya. Menurut saya adalah yang paling tepat adalah itu. Kita harus gas kembali ya, semangat dari supaya teman-teman ini yang mikro bisa kembali dipulihkan menjadi lebih meningkat lagi ya. Mikro kecil itu yang paling banyak kan ya. Nah, supaya mereka bisa scale up, naik kelas ya gitu. Nah, khususnya yang harus diperhatiin itu adalah pertama dari segi produk-produknya. Nah, ini produk-produknya ya. Yang harus dibetulin adalah satu, kreativitas dan inovasi. Itu nggak bisa ditawar dari produknya. Karena kalau kita nggak kreatif dan nggak berinovasi, berat kan, karena semua kayak komoditas jadinya ya. Yang kedua, cara dagangnya. Nah, ini yang paling penting. Produk bagus, cara dagangnya nggak efektif, kadang-kadang ya mungkin lambat jadinya gitu ya. Nah, jadi dari prinsip dagang UMKM kan itu aja. Produknya harus oke, ya. Cara dagangnya oke. Jadi dah pasti. Nah, ini kita harus, dan paling penting forum-forum silaturahmi seperti ini, acara pelantikan ini juga jadi
forum saling memotivasi sebetulnya. Ya. Apalagi sekarang di organ Asosiasi UMKM Kota Depok ini lengkap ya. Ada yang mengurus milenialnya, ada yang mengurus advokasinya, ya semua ada gitu ya. Nah tinggal bagaimana ini digerakkannya betul-betul bisa efektif, efisien, dan semua teman-teman jadi bersemangat ya, yang kemarin terdampak ya kan, segera kita semangati lagi. Ini cukup luas sekali ya, dan cukup berkonsep ya sebagai Dewan Pembina di Asosiasi UMKM Kota Depok. Tentunya butuh yang namanya kaum-kaum milenial nih ya kan. Ya. Kebanyakan kan yang kita tahu tuh UMKM tuh ya pedagang-pedagang kecil yang tidak tersentuh dengan digitalisasi. Bagaimana cara memajukan nanti ke depannya. Nah, menurut sebagai Dewan Pembina Pak Wahyu Setiawan, bagaimana nih untuk menggait kaum milenial? Ya, ini bukan hanya saya, semua teman-teman di Dewan Pembina ya, dan Dewan Penasehat yang sebagian besar adalah dari dunia usaha ya, para pebisnis. Kita sih pikir begini loh, makanya ada di organ asosiasi ini ada departemen yang membawahi milenial. Nah, salah satu contoh yang paling bisa kita teruskan dari yang pernah dilaksanakan ya di Asosiasi UMKM Kota Depok ini adalah, contohnya ya, kita melakukan yang namanya magang UMKM. Ya. Nah, magang UMKM itu kemarin sudah dilaksanakan dan saya termasuk saksi yang ikut melihat bagaimana proses perjalanannya. Ya. Jadi kalau semua 160 sekian lebih SMK, belum kalau ditambah SMA dan institusi lain ya, termasuk kampus, itu magang di UMKM, itu akan terjadi apa ya? Gini, bedanya kalau mereka magang di kantor-kantor, ya mungkin mereka nggak akan belajar yang sampai kritikal luar biasa. Paling-paling ya suruh fotokopi, suruh bikin kopi, atau ya tugas-tugas ringan. Nah, tapi kalau magang di UMKM, bagi para milenial ini, khususnya anak-anak sekolah, itu bagusnya begini, dari sisi UMKM dia terbantu. Ada tim tambahan ini kan ya. Dari sisi pendidikan, mental khususnya, nah itu anak-anak ini belajar entrepreneurship dari muda. Ya. Dan kalau di UMKM itu belajar dari A sampai Z loh. Ibarat kata dari mulai nyuci panci, cara bikin, cara ngedagangin, ya kan, ngirim barang, semua sampai nerima duitnya apa semua mereka belajar. Nah itu kalau ini diajarkan di sekolah-sekolah dan secara masif, ya magang atau PKL UMKM ini bisa diorganisir dengan baik, ya. Ini jumlahnya setiap tahun atau setiap semester beribu-ribu, kita jangan-jangan dari situ lahir pengusaha-pengusaha besar Depok gitu loh. Nah itu yang harus kita lihat. Jadi kerjasama yang efektif itu bisa dilakukan dengan sekolah atau kampus. Dan saya rasa pengurus periode yang sekarang udah nggak hal yang asing itu. Sebentar lagi hal seperti itu akan segera dilakukan pasti, dan saya sebagai salah satu pembina dari pembina-pembina yang lain, dan kebetulan saya juga praktisi di pendidikan, kita akan coba dorong supaya pelaksanaan PKL dan magang UMKM ini bisa berlanjut. Ya, karena dari sana akan lahir, bayangin kalau di Depok ini lahir beribu-ribu pengusaha milenial baru, itu kebanggaan besar buat kota kita ini ya. Oke, Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan dari harapan-harapan ini semua yang sinergi dengan Asosiasi UMKM Kota Depok semua bergerak, maju bersama tentunya untuk Depok yang maju, berbudaya, tentunya sejahtera. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat atas kepengurusan Asosiasi UMKM Kota Depok yang baru. Semoga bisa membawa Kota Depok yang lebih baik lagi. Selamat, Pak Yudi.